Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis adanya potensi cuaca ekstrem di sebagian wilayah Indonesia selama 2 hari ke depan. Dari hari ini, 28 Desember hingga 30 Desember nanti. Untuk mengetahui lebih jauh, kita sudah terhubung dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu Dwi Korita, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama Berita Satu Malam. Bu Dwi Korita, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa mendengar, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dwi Korita, sempat ada heboh yang membuat banyak masyarakat bahkan juga panik begitu ya, karena ada disebut potensi badai dahsyat. Nyatanya hari ini, paling tidak yang kami pantau di sekitar kantor kami adalah hujan deras dengan angin kencang. Kalau laporan dari BMKG sendiri terkait dengan cuaca hari ini seperti apa, Bu Dwi Korita? Jadi kami sebelumnya memperkirakan bahwa untuk waktu itu kita sebutkan tanggal 27 ya, sampai tanggal 2 hari ke depannya, atau 30 ya, sampai tanggal 30, di beberapa wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta termasuk juga Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara diprediksi akan berpotensi hujan lebat, sedang, lebat hingga sangat lebat. Nah, dapat disertai dengan angin kencang atau kilat petir. Demikian, itu perakiraan sebelumnya. Berarti ada 9 daerah, koreksi kalau saya salah, Bu Dwi, berarti ada 9 daerah dengan intensitas yang berbeda-beda begitu ya, Bu? Iya, bervariasi, dan kadang-kadang untuk satu daerah paginya masih siang itu masih sedang ya atau ringan, tapi sampai menjelang sore meningkat menjadi lebat begitu. Nanti kemudian turun lagi menjadi ringan. Jadi tidak satu single intensitas begitu. Untuk fluktuatif, bervariasi. Iya. Untuk memberikan pengertian lebih jelas kepada pemirsa BTV juga, Bu, boleh ditegaskan kembali, berarti tidak ada yang namanya badai, atau badai itu bisa kita definisikan sebagai hujan lebat dengan angin kencang, begitu Bu Dwi? Hujan lebat dengan angin kencang itu bukan, jadi badai itu ada kekhususan. Benar ada hujan lebatnya, ada angin kencangnya, itu betul. Tetapi juga disertai pusaran seperti puting beliung, tapi ukurannya lebih besar ya. Kalau puting beliung kan hanya beberapa puluh meter ya. Kalau badai ini bisa beberapa ratus hingga beberapa kilometer jari-jari pusarannya. Dan kekuatan angin pusarannya itu bisa mencapai lebih dari beberapa puluh knots ya. Lebih dari 40 knots itu ya. Jadi ada fenomena yang merusak karena pusaran. Dan kejadiannya itu tidak bisa seketika. Diawali dengan terjadinya low pressure area, kemudian berkembang menjadi bibit siklon, baru berkembang menjadi badai. Nah, sampai tanggal 27 menjelang 28, kami tidak mendeteksi adanya fase-fase sebelumnya. Jadi tidak bisa, bahasa Jawanya, mendadak jadi badai, itu tidak bisa. Ada fase-fase itu, dan fase itu tidak terjadi. Dan lebih tepatnya dalam perakiraan kami adalah cuaca ekstrim atau hujan lebat disertai angin kencang. Dapat pula disertai kilat petir. Demikian. Berarti selebat apapun hujannya tidak bisa kita sebut badai kalau tidak ada pusaran, begitu ya Bu Dwi ya, sederhananya? Ya, sederhananya begitulah bahasa mudahnya. Oke, Bu Dwi, tapi diprediksi juga, BMKG juga memprediksi bahwa selama tanggal 28 sampai dengan 30 bahkan bisa semakin lebat hujannya. Betulkah seperti itu atau seperti apa, Bu Dwi? Betul, prediksi kami sebelumnya demikian ya. Jadi sampai tanggal, terutama kalau DKI itu justru mulai ekstrim itu tanggal 30-an nih. Tanggal 30, jadi bukan 28, tanggal 30 itu mulai ekstrim sampai 31. Namun kemudian prediksi kami sampai Januari. Tapi ini kan sekarang muncul, beberapa hari yang lalu muncul adanya bibit siklon yang ada di sebelah utara
Halmahera, Sulawesi Utara ya, di sebelah utara, jadi di wilayah Philippines, yang mengakibatkan terjadinya blocking terhadap angin, arah angin ya, kecepatan dan arah angin, yang juga di sebelah selatan wilayah Indonesia, tepatnya di daratan Australia, juga terjadi low pressure area. Nah, kemunculan dua fenomena baru ini nampaknya berdampak terhadap prediksi yang sudah kami sampaikan, terutama setelah tanggal 31, yang diprediksi saat itu masih ekstrim. Namun dengan kemunculan dua fenomena ini, menjadi ekstremitas itu menjadi melemah. Jadi kemungkinan ini kami terus memonitor, awal Januari itu tidak sekuat, maksudnya se ekstrim yang diprediksi sebelumnya. Jadi dari ekstrim dari sangat lebat menjadi lebat. Seperti itu. Bu Dwi, jadi berarti ada kalau ini akan bisa semakin lebat potensinya. Kalau kita ingat sempat juga terjadi potensi hujan yang sangat lebat di tahun 2019 berganti ke tahun 2020. Apakah potensinya menyerupai itu atau berbeda? Semestinya menyerupai itu, menyerupai tapi tidak selebat tahun 2020. Karena tahun 2020 itu bersamaan dengan terjadinya La Nina. La Nina moderat ya, La Nina moderat. Saat ini La Nina sudah lemah, sehingga insya Allah tidak seintens itu. Apalagi munculnya bibit siklon di Samudra Pasifik yang berpengaruh terhadap pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia bagian selatan, yang kecenderungannya menjadi tidak seintensif yang diprediksi sebelumnya. Jadi fenomenanya sangat dinamis, sangat cepat berubah. Namun kita tidak tahu kalau ada fenomena baru lagi, itu bisa berubah lagi. Sehingga yang paling adalah terus memonitor dan mengupdate informasi. Jika ada perubahan, tapi kami memprediksi sampai 31 Desember ini masih sama, sampai 31 Apalagi Desember. Juga BMKG bersama dengan stakeholder lainnya juga tengah melakukan atau menerapkan teknologi modifikasi cuaca. Ini juga diprediksi bisa juga mengurangi dampak, paling tidak dampak bencana meteorologi, hidrometeorologi maksud saya, dari potensi cuaca ekstrem ini, Bu Dwi? Kalau sampai sangat lebat itu masih bisa dikurangi ya. Tapi kalau itu menjadi badai itu sudah tidak bisa. Jadi kalau saat ini masih lebat, sangat lebat, kemudian mengarah ke ekstrim, itu masih efektif. Tapi kalau terdeteksi itu badai gitu, itu sangat sulit untuk dikurangi. Jadi mitigasi apa yang tepat untuk dilakukan, Bu Dwi, kalau begitu, kalau tidak bisa maksimal optimal dengan hanya modifikasi cuaca? Kalau badai ya, atau yang lebih ekstrim lagi, ya tentunya kita beradaptasi dan menjaga siaga ya. Jadi menyelamatkan, kalau perlu mengevakuasi, yang kan bisa diprediksi lintasannya akan lewat kemana. Tapi auzubillahi min dzalik, ini kan tidak terjadi ya saat ini. Seandainya terjadi, itu modifikasi cuaca tidak akan bisa. Sehingga hanya mengevakuasi warga, menyelamatkan ya, menunggu sampai badai itu berlalu. Namun alhamdulillah itu sesuai prediksi memang tidak terbentuk gitu. Bibitnya aja tidak terbentuk. Kok tiba-tiba menjadi badai? Kan harus ada bibitnya dulu. Demikian. Karena memang potensinya adalah cuaca ekstrem, hujan lebat masih bisa dimitigasi dengan adanya modifikasi cuaca. Terima kasih. Masih bisa. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita, Kepala BMKG sudah bergabung bersama kami. Tidak perlu panik, tapi kita semua tetap harus waspada. Terima kasih, Bu Dwi. Selamat malam.